warahmatullahi wabarakatuh. 3.1.A.8.1 Koneksi antar materi modul 3.1 oleh Rusmawarni SPD, CGP Angkatan 7, Hulu Sungai Utara. Fasilitator Atri Apriani SPD MPD, pengajar praktik Marliawati SPD. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka berhubungan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pratap Triloka itu yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Tentu saja ini sangat berkaitan karena dalam mengambil keputusan, tentunya pemimpin itu menjadi contoh bagi muridnya. Bagaimana kita mengambil keputusan, seperti itu juga murid kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Karena dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus mempertimbangkan banyak hal dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Tidak berdasarkan ego kita saja. Bagaimana caranya dengan keputusan yang diambil harus bisa membawa kemaslahatan atau kebaikan orang banyak, khususnya di sini bagi murid-murid kita di sekolah. Nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang kita yakini ini tentu saja sangat mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Baik itu untuk kasus dilema etika maupun bujukan moral. Namun kembali lagi dalam modul 3.1 ini, kita harus mengikuti tahapan atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sehingga kita harus bisa mengontrol nilai-nilai yang kita yakini agar kita bisa bersifat objektif dalam mengambil sebuah keputusan. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan materi coaching. Sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu juga dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin sebuah lembaga. Sebagai atasan, kita harus bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan guru ataupun dengan murid kita. Membangun rapport. Tidak seperti mengintimidasi, namun harus tetap dalam suasana yang hangat. Juga kita harus bisa tetap memberdayakan potensi mereka. Jangan sampai karena keputusan yang kita ambil keliru hingga mematikan potensi rekan guru atau murid kita. KSE mempengaruhi dalam mengambil keputusan, apalagi untuk kasus dilema etika, berkaitan dengan nilai yang diyakini, serta dampaknya bagi lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, sebagai seorang guru atau pemimpin, tentu saja kita harus bisa bersikap objektif dalam mengambil sebuah keputusan. Guru juga harus bisa mengelola kompetensi sosial emosional, sehingga jangan sampai hal itu dominan ikut serta dalam pengambilan sebuah keputusan. Makanya dalam modul 3.1 ini, kita dituntun untuk memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan sebuah keputusan. Insya Allah, jika sudah sesuai dengan hal tersebut, maka akan selalu terjaga lingkungan belajar atau lingkungan sekolah yang kondusif dan nyaman. Tantangan dalam mengambil keputusan, bagaimana memutuskan pembelajaran yang tepat dengan menyesuaikan potensi murid. Tantangannya menurut saya adalah beragamnya pola pikir dan pandangan banyak orang yang ada di lingkungan kita, baik itu murid ataupun guru. Apalagi dalam kasus dilema etika, salah-salah dalam mengambil keputusan bisa-bisa kita dijauhi oleh rekan kita atau murid kita. Sebaiknya sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus memahami dulu tipe kepribadian rekan kita atau murid kita. Karena setiap individu itu unik, maka caranya pun harus disesuaikan dengan gaya mereka. Sehingga walaupun keputusannya sama, namun cara kita dalam menyampaikan itu harus dengan tepat. Dalam hal memutuskan pembelajaran yang tepat, tentu saja harus menyesuaikan dengan gaya belajar murid kita dan kebutuhan mereka. Keputusan dapat mempengaruhi masa depan murid. Kesimpulan akhir modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Menurut saya, jangankan sebuah keputusan, satu kata yang keluar dari mulut seorang guru pun bisa mempengaruhi masa depan murid kita. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus bijak dalam mengeluarkan kata atau kalimat, apalagi sebuah keputusan. Salah-salah kata bisa menghancurkan masa depan mereka. Hindari menjudge murid kita, melabel mereka karena pada hakikatnya mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan itu tentu saja dipengaruhi oleh lingkungannya, baik itu lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Bisa jadi mereka bersikap yang misalnya kita anggap salah itu karena mereka tidak tahu bahwa sikap mereka itu adalah salah. Modul 3.1 ini sangat memberikan pencerahan kepada saya.
bahwa dalam hal mengambil sebuah keputusan itu ada prosedurnya, tidak asal memutuskan apalagi karena darurat misalnya. Modul 3.1 ini sangat berkaitan erat dengan modul sebelumnya. Dalam mengambil keputusan, dalam pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Juga tetap harus bisa berkolaborasi. Kita juga menggunakan pola berpikir lambat. Jikapun menggunakan berpikir cepat, kita harus menggunakan berbagai pertimbangan dan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Tentu juga harus sesuai dengan visi Bagja, budaya positif, menyesuaikan kebutuhan murid, dan tetap dalam rangka menuntun murid agar mereka selamat dan bahagia. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang saya pahami terkait modul ini yaitu 4 paradigma, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka panjang lawan jangka pendek. 3 prinsipnya, berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mengenali nilai yang bertentangan, siapa saja yang terlibat, apa saja fakta yang relevan, pengujian benar salah, pengujian paradigma benar lawan benar, uji prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan refleksi. Hal yang di luar dugaan menurut saya, ternyata dalam mengambil keputusan ada yang namanya pengujian benar salah, di mana di sana ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, serta uji panutan atau idola. Ini adalah hal yang sangat baru bagi saya dan akan saya pahami lagi. Sebelumnya, dalam mengambil sebuah keputusan, saya hanya memandang dari berbagai sudut pandang dengan mementingkan baik buruknya, mementingkan kepentingan orang banyak, serta meminta pertimbangan rekan atau atasan saya. Dengan mempelajari modul ini, jadi lebih sempurna lagi. Perubahan apa yang terjadi setelah mempelajari modul ini dan seberapa penting mempelajari modul ini? Perubahannya, saya jadi lebih tahu dalam hal mengambil keputusan ternyata seperti ini prosedurnya. Banyak hal baru atau wawasan baru yang saya dapatkan dalam modul ini. Bersyukur bisa sampai di titik ini. Menurut saya tentu sangat penting dalam mempelajari modul ini, karena sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bijaksana dan bijaksini dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, harus ada ilmunya, tidak asal memutuskan. Masak tempe orek pakai ikan teri, enaknya ikan kakap dibuat pepesan. Inilah tugas koneksi antar materi dalam modul pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.